pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sungguh luar biasa. Kami bersyukur ya pagi ini masih diberikan kesehatan, masih boleh menghirup nafas. Bagaimana kabar kalian di rumah? Baik-baik ya? Ayah, ibu, papa, mama, sehat semua ya. Sebelumnya mari kita menyanyikan dulu satu lagu. Tuhan Yesus tidak berubah. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami bersyukur Bapa untuk pagi ini, untuk kesegaran baru Bapa anugerah bagi kami, juga segenap anak-anak-Mu ya Bapa di SD Kristen Terang Bangsa. Bapa, terima kasih dan bila pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Engkau ya Allahku, berikan kami hati yang baik, berikan kami hati yang subur Bapa, bila kami menerima benih yang akan laburkan, benih itu dapat bertumbuh subur dalam hati kami dan hidup kami, dan kami boleh menjadi anak-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman yang berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapa, yang bila saat ini sedang belajar di rumah masing-masing, berkati ya Bapa setiap anak-anak-Mu ya Bapa, juga seluruh keluarga, Bapa berkati ya Bapa, biarlah di tengah pandemi ini Tuhan, kekuatan, kesehatan Bapa anugerahkan bagi kami. Bapak juga sedang perkarakan guru di SD ini khususnya Bapak berkati, juga Yayasan Kristen Terang bagi Terang Bangsa Bapak benar berkati, para pemimpin kami Bapak berkati. Bapak terima kasih, dan Bapak kini akan mendengarkan sabda dari Bapak, mampu akan mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapak, segenap sembah, doa ucapan syukur kami alaskan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Di pagi ini kita akan mengucap syukur karena Tuhan selalu menolong dan memberkati kita. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, ikuti misi kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau dengar firman-Mu. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa devotion bersama di pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Firman Tuhan kita pagi ini kita akan baca di 2 Petrus 3 ayat 18. Sama-sama ya, kita siapkan Alkitab kita akan baca sama-sama, kita akan renungkan firman Tuhan di pagi ini. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita,
Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan mengajak kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Banyak hal yang kita harus rasakan, banyak hal yang harus kita alami supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Sebetulnya hal sederhana yang contohnya kita bisa mengasihi saudara kita. Kita bisa mengampuni saudara kita, teman-teman sekolah kita, orang tua kita, atau siapapun yang bermain bersama kita. Di sini Wistami akan tampilkan bagaimana video di sini tentang mengampuni, mengasihi dalam keluarga, karena kita harus belajar mengasihi dan mengampuni sesama keluarga, sesama teman, sesama saudara, supaya kita punya hati yang lebih lembut dan lebih mengasihi Tuhan. Mari kita saksikan sama-sama. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Ada dua anak yang belajar bagaimana mengampuni, bagaimana meminta maaf, bagaimana memaafkan, semua karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Kita juga harus belajar bagaimana mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Kalau kita sudah mengampuni, kalau kita sudah memaafkan, hati ini akan terasa lega, hati ini akan terasa damai. Jadi jangan menyimpan kesalahan orang lain, jangan menyimpan kepahitan orang lain. Itu adik sendiri, itu kakak sendiri, itu orang tua sendiri, itu teman-teman kita sendiri. Belajarlah kita memiliki hati yang ikhlas, memiliki hati yang mengampuni, memiliki hati yang mengasihi. Itu sama seperti yang terdapat dalam ayat 2 Petrus 3 ayat 18. Jadi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Hati kita belajar bertumbuh dari hal yang sederhana, iman kita dikuatkan, hidup kita selalu diberkati. Begitu ya anak-anak, kita akan akhiri devotion pagi ini. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita selesai. Ya, mari lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah hati kami bertumbuh pengenalan akan Engkau. Kami belajar mengampuni, kami belajar memaafkan, kami belajar mengasihi. Hati kami bersih bersama kasih setia-Mu, bersama pengenalan akan Engkau, supaya iman kami bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih, kami belajar bersama anak-anak SD Kristen Terang Bangsa. Biarlah hidup kami bertumbuh oleh iman pengenalan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dan bimbingan-Mu hari ini. Haleluya, amin.